Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa oleh kita saat ini kita di penghujung bulan Sya'ban. Dan Jumat kali ini adalah Jumat terakhir dalam bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh agung, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang masuk bulan suci Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabat, yang sesungguhnya juga memberikan kabar gembira kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kaum muslimin dengan menjelaskan siapa yang melakukan ibadah sunnah, maka dia akan dicatat sebagai orang yang melakukan ibadah wajib nilainya. Siapa yang melakukan ibadah wajib, maka dilipat gandakan 70 kali lipat di bulan yang lainnya. Itulah diantara keutamaan dari bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan ketika memasuki bulan suci Ramadan, Allah buka selebar-lebarnya pintu surga dan Allah tutup rapat pintu neraka. Dan Allah belenggu setan sehingga umat Islam kaum muslimin akan bersemangat ketika melakukan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Kemudian ketika seorang hamba melakukan ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung tahun, lebih kurang 83 tahun. Dan ketika memasuki bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya yang bermohon, yang meminta. Jadi keutamaan bulan suci Ramadan adalah ketika seorang hamba bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan permohonannya. Kemudian Rasulullah SAW juga menginformasikan bahwa ketika masuk bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak penjelasan yang lain keutamaan tentang bulan suci Ramadan. Oleh karena itu bagi orang yang beriman, yang berpikiran cerdas, dia akan bergembira memasuki bulan suci Ramadan. Maka tidak mengherankan sebagian saudara-saudara kita mengekspresikan kegembiraannya dengan menyampaikan kalimat marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan, selamat datang wahai bulan qiyam, di mana kaum muslimin disunahkan untuk melakukan salat tarawih yang khusus hanya dalam bulan suci Ramadan. Dalam bulan-bulan yang lain tidak ada salat tarawih. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, berpikiran cerdas, dia akan berupaya mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan unggulan. Di antara amalan-amalan unggulan tersebut adalah berkaitan dengan solat. Kalau selama ini kita jarang mengerjakan solat, atau kita melakukan solat tapi tidak maksimal, tidak berkualitas, belum bermutu, maka upayakan dalam bulan suci Ramadan kita tingkatkan kualitas solat kita. Dengan cara lakukan secara berjamaah. Upayakan berjamaah di masjid, terutama subuh dan isyaknya bagi kaum muslimin. Bagi laki-laki, makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan solat yang wajib kita kerjakan ditambah dengan yang sunnahnya. Yang rawatibnya kita kerjakan. Kemudian solat sunnah yang lainnya yang selama ini jarang kita kerjakan, maka buatlah program
Khususnya dalam Ramadan tahun ini, saya akan berinteraksi, saya akan mengamalkan sholat sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya qiyamul Ramadan, sholat tarawihnya, sholat witirnya, tahajudnya kita kerjakan. Rasulullah SAW memberikan motivasi, man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa yang lalu. Siapa di antara kita tidak pernah melakukan dosa? Siapa di antara kita tidak pernah melakukan maksiat? Siapa di antara kita tidak pernah melakukan pelanggaran? Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran. Allah datangkan bulan suci Ramadan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kasih sayangnya, Allah limpahkan rahmatnya, Allah limpahkan maghfirahnya, Allah limpahkan berkahnya kepada hambanya. Yang sudah barang tentu mereka beriman dan mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jarang melakukan salat duha, maka lakukanlah salat duha. Yang rawatibnya kita kerjakan, kemudian witirnya kita kerjakan, salat-salat sunnah yang lainnya kita lakukan, sehingga Allah akan cinta kepada kita. Kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Karena ada juga orang Islam, bahkan dia mengaku beriman, dia masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Semua berpulang kepada manusia. Apakah dia ingin mampir ke neraka atau ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab? Nah, ini kesempatan bagi kita untuk apa? Beramal soleh. Kita tunjukkan keimanan kita khususnya dalam bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, amalan unggulan yang perlu khatib sampaikan khususnya kepada diri khatib sendiri adalah berinteraksilah dengan Al-Quranul Karim. Jadi mulai masuk bulan suci Ramadan, buat program minimal tahun ini saya mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Syukur-syukur kita bisa 2 kali, 3 kali. Dan kita harus mengakui secara jujur, kita ini bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali dia khatam Quran. Malam dia khatam Quran, siangnya khatam Quran. Kalau kali 30 berarti 60 kali khatam Quran. Kita mengakui secara jujur, kita memang bukan Imam Syafi'i. Kita manusia biasa, bukan imam mazhab. Tapi walaupun demikian masuk bulan suci Ramadan, buatlah program berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Artinya jangan sampai masuk bulan suci Ramadan kita tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran. Padahal Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. Saya menyerukan kepada kaum muslimin, Ramadan tahun ini mari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Syukur-syukur kita baca Al-Qurannya dan kita baca terjemahannya. Sekarang udah banyak terjemahannya ditulis oleh para ulama kita. Tinggal kita sempatkan waktu kita baca. Maka tidak mengherankan masuk bulan suci Ramadan, nanti kita akan melihat orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quranul Karim. Apatah lagi Rasulullah SAW memberikan motivasi. Ketahuilah alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Itu di bulan yang lain. Kalau bulan suci Ramadan tentu Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Allah secara khusus memberikan pahala Ramadan. Dan Allah yang memberinya dan tidak dikasih tahu kepada para malaikat dan kepada makhluk yang lainnya. Begitulah besarnya pahala keutamaan orang yang beribadah dalam bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, program unggulan yang bisa kita gulirkan, kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, kepada teman-teman kita, sahabat kita. Yang ketiga adalah berinfak. Upayakan dalam bulan suci Ramadan kita tunjukkan kedermawanan kita. Rasulullah SAW ketika masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah sangat lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena fadilahnya sangat besar. Bayangkan oleh kita dalam satu riwayat dikatakan, siapa yang memberikan perbukaan kepada saudaranya. Rasulullah SAW tidak menjelaskan apakah satu dus korma atau segenggam, tidak. Pokoknya memberikan perbukaan. Mungkin satu butir korma, kemudian seteguk air, kemudian orang itu mendapat pahala, maka orang yang memberikan perbukaan mendapatkan pahala.
Dan upayakan setiap hari kita berinfak agar kita mendapatkan doa dari malaikat. Siapa yang berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat datang menemuinya dan mendoakan, Allah mu'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Maka upayakan ketika kita berinfak punya manajemennya, punya strategi. Bagaimana strateginya? Upayakan sebelum matahari terbit, burung-burung berkicau, kita sudah berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang ke masjid melakukan sholat subuh, sudah siap uang di kantong kita untuk kita infakkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita infak, iringi dengan doa. Mungkin ada yang sakit, orang tuanya sakit, saudara sakit, iringi dengan doa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, dawu mardakum bis sedekah, obati orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Mungkin kita sudah berobat ke dokter, ke tabib, mungkin kita sudah berikhtiar sedemikian rupa. Coba amalkan dari Rasulullah SAW, dan itu sudah terbukti. Sudah banyak orang yang sembuh dengan dia berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan infak itu karena Allah Subhanahu wa taala dan iringi dengan doa. Mungkin orang tua kita sakit, ya Allah, dengan infak sedekah ini sembuhkan penyakit orang tuaku, ya Allah. Mungkin kita sendiri ada penyakit yang belum sembuh-sembuh. Maka kita berdoa, ya Allah, dengan infak sedekah ini sembuhkan penyakitku, ya Allah. Angkat penyakitku, ya Allah. Sehatkan badanku, ya Allah. Yakinlah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasul berdusta. Rasul itu memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatadah. Tinggal masalahnya kita yakin nggak, percaya nggak sama Rasulullah SAW. Tapi saya berhusnuzon, seorang muslim yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dia yakin dengan sepenuhnya Rasul adalah orang yang jujur, Rasul orang yang amanah, dan dia percaya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian strategi kita dalam berinfak, upayakan setiap malam kita berinfak. Apalagi kita datang ke masjid melakukan sholat tarawih. Kenapa demikian? Karena ini strategi. Kalau dari awal sampai akhir kita udah ke masjid melakukan sholat tarawih, ditambah lagi kita berinfak, yakinlah di antara malam-malam itu kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nilainya 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung tahun lebih kurang 83 tahun. Siapa di antara kita yang saat ini hadir sholat Jumat usia 83 tahun? Tapi Allah berikan keutamaan, Allah berikan pahala yang begitu besar. Ketika dia beribadah bertepatan Lailatul Qadar, maka nilainya 1000 bulan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah kelebihan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya lagi, buatlah program iktikaf 10 hari terakhir. Karena kita nggak tahu Ramadan tahun ini apakah Ramadan yang terakhir bagi kita atau tidak. Yang penting kita buat program. 10 hari terakhir saya akan melakukan iktikaf. Apatah lagi saat ini alhamdulillah tidak seperti tahun-tahun yang kemarin. Tidak seperti 2 tahun yang kemarin, di mana COVID-19 bertebaran di negeri kita. Alhamdulillah sekarang ini kita bisa berkumpul. Bahkan sholat kita pun juga sudah mulai rapat. Ini kesempatan bagi kita. Walaupun Ramadan sehari atau 2 hari akan datang, buatlah program. Tahun ini saya akan itikaf 10 hari terakhir. Kalaupun nggak bisa 10 hari terakhir, ambil waktu ganjilnya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalaupun nggak bisa juga, karena dia tugas malam, dinas yang harus dia lakukan, dia kerjakan karena itu suatu kewajiban, maka ambillah beberapa saat ketika kita datang ke masjid, kemudian niatkan, saya itikaf malam ini karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur, mudah-mudahan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang penting ada ikhtiar kita, usaha kita, sehingga Ramadan kita tahun ini benar-benar berkualitas, benar-benar bermanfaat, bukan saja untuk diri kita, tapi juga keluarga kita, masyarakat kita, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, amalan unggulan kita adalah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Bermohon kepada Allah, minta kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah akan mengabulkan doa hambanya. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah berjanji dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika masuk satu Ramadan, maka kita akan bergembira dan lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan. Berapa banyak saudara kita menjelang masuk Ramadan dia meninggal dunia? Mungkin tetangga kita, karib kerabat kita, sanak famili kita meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa kepada Allah. Masuk bulan Rajab kita udah berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ketika nisfu Sya'ban kita pun juga berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kepuasan di hati ketika masuk bulan suci Ramadan, kita masih panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala sesuatu. Ini harus memberikan spirit kepada kita untuk lebih yakin doa kita dikabul oleh Allah. Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan, doa orang berpuasa dikabul oleh Allah. Sebulan penuh Allah berikan kesempatan hambanya berdoa, diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah. Siapa di antara kita tidak punya problem? Siapa di antara kita tidak punya kebutuhan? Mungkin rumahnya masih kontrak, mungkin dia belum mendapatkan jodoh, mungkin utangnya masih banyak, dan lain-lain segala macam problem. Maka masuk bulan suci Ramadan, angkat kedua tangan kita, bermohon kepada Allah sambil berlinang air mata. Yakinlah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Momentum doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waktu sahur. Manfaatkan waktu sahur untuk kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini saya menyerukan kepada kaum muslimin, hindarilah televisi untuk sementara waktu. Jangan kita tertawa terbahak-bahak di sepertiga malam terakhir. Di dalam hadis qudsi Allah turun ke langit dunia, melihat hamba yang berdoa Allah kabulkan doanya. Siapa yang bertobat Allah terima tobatnya. Lihat bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Tapi maaf beribu kali maaf, ada hamba yang tidak memperhatikan hal ini. Sehingga ada yang masih bermaksiat, belum mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita saling doa mendoakan. Kita doakan ahli keluarga kita doakan sahabat-sahabat kita doakan mereka yang masih bergelimang dengan dosa dan maksiat, yang masih melakukan kemungkaran, yang masih melakukan kezaliman. Jangan kita sumpahin, doain mereka, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka, Allah berikan petunjuk kepada mereka, Allah berikan husnul khotimah kepada mereka, Allah berikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kehidupan seorang muslim, dia saling ingat mengingatkan, mengamalkan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfal mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Terakhir dalam khutbah yang pertama ini, khatib ingin mengingatkan juga diri khatib dan jemaah yang berhadir, yang mendengarkan khutbah ini. Mari kita jaga puasa kita. Saya yakin kalau model Anda melakukan puasa, Anda tidak akan makan dan minum. Tapi ada suatu amalan yang menyebabkan bukannya batal puasanya, tapi pahalanya nggak dapat. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa demikian? Karena dia tidak mampu menjaga matanya. Dia tidak mampu menjaga telinganya. Dia tidak mampu menjaga mulutnya. Bahkan saat ini dalam dunia modern dia tidak mampu menjaga jempolnya. Maka oleh karena itu saya menyerukan, fokuslah kita dalam hal ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan, singkirkan untuk sementara waktu hal-hal yang akan mengurangi pahala kita, bahkan menghilangkan pahala kita. Mari kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut, kita songsong datangnya bulan suci Ramadan dengan iman dan dengan ilmu, sehingga semua kita dapat melakukan amalan yang Allah perintahkan dan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan kulli zaman wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.